Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan izin kepada kita untuk masih tetap berada di dunia ini. Salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sulfani Muhammad Ibrahim, kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan membawakan ceramah singkat tentang adab menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah keharusan bagi kita kaum muslimin. Banyak sekali dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, para penuntut ilmu dan yang mengajarkannya. Adab-adab dalam menuntut ilmu yang harus kita ketahui agar ilmu yang kita tuntut berfaedah bagi kita dan orang yang ada di sekitar kita sangatlah banyak. Adab-adab dalam menuntut ilmu diantaranya adalah: yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu harus ikhlas. Karena Rasulullah SAW telah memberikan peringatan tentang hal ini di dalam sabdanya, barang siapa yang menuntut ilmu dan mempelajarinya hanya karena Allah, sedangkan ia tidak mendapatkan benda dunia, ia akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Tidak tahu kalau ada yang mengatakan bahwa saya ingin mendapatkan syahadah atau MA atau gelar dokter. Misalnya bukan karena ingin mendapatkan dunia, tetapi karena sudah menjadi peraturan yang tidak tertulis kalau seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi setelah ucapannya menjadi lebih didengar orang dalam menyampaikan ilmu atau dalam mengajarkan. Niat ini insya Allah termasuk niat yang benar. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Semua manusia pada mulanya adalah bodoh. Kita berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Setelah kita menjadi orang yang memiliki ilmu, kita harus mengajarkannya kepada orang lain. Itu dengan berbagai cara agar orang lain dapat mengambil faedah dari ilmu kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sampaikanlah kepadaku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Imam Ahmad berkata, ilmu itu tidak ada bandingannya apabila niatnya benar. Para muridnya bertanya, bagaimana yang demikian itu? Beliau menjawab, ia berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Yang ketiga, berniat dalam menuntut ilmu untuk membela syariat. Sudah menjadi keharusan bagi kita penuntut ilmu berniat untuk menuntut ilmu untuk membela syariat, karena kedudukan syariat sama dengan padang atau tidak. Ada orang yang menggunakannya, ia tidak berarti apa-apa. Penuntut ilmu harus membela agamanya dari hal-hal yang menyimpangkan dari agama atau bidah, sebagaimana tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Hal ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang memiliki ilmu yang benar sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnahnya. Yang keempat, lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat. Apabila ada perbedaan pendapat, hendaknya penuntut ilmu menerima perbedaan itu dengan lapang dada selama perbedaan itu pada persoalan i'tijad, bukan persoalan akidah. Karena persoalan akidah adalah masalah yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan salaf. Berbeda dalam masalah i'tijad, perbedaan pendapat telah ada sejak zaman sahabat, bahkan pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Karena itu jangan sampai kita menghina atau menjelekkan orang lain yang kebetulan berbeda pendapat dengan kita. Yang kelima, mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Termasuk adab yang terpenting bagi para penuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu yang telah diperoleh, karena amal adalah sebuah dari ilmu, baik itu akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Karena orang yang telah memiliki ilmu adalah seperti orang yang memiliki senjata. Ilmu atau senjata tidak akan ada gunanya kecuali diamalkan. Yang keenam,
menghormati para ulama dan memuliakan mereka. Para penuntut ilmu harus selalu lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama. Jangan sampai kita mengumpat atau mencela ulama yang kebetulan keliru dalam memutuskan suatu masalah. Mengumpat orang biasa saja sudah termasuk dosa besar, apalagi kalau orang lain itu adalah seorang ulama. Yang ketujuh, mencari kebenaran dan sabar. Termasuk adab yang paling penting bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu adalah mencari kebenaran dari ilmu yang telah didapatkan, mencari kebenaran dari berita-berita yang sampai kepada kita yang menjadi sumber hukum ketika sampai kepada kita sebuah hadis. Misalnya, kita harus melatih lebih dahulu tentang kesahihan hadis tersebut. Kalau kita temukan bukti bahwa hadis itu adalah sahih, kita berusaha lagi mencari makna atau pengertian dari hadis tersebut. Dalam mencari kebenaran ini kita harus sabar, jangan tergesa-gesa, jangan cepat merasa bosan atau berkeluh kesah. Jangan kita mempelajari satu pelajaran setengah-setengah, belajar satu kitab sebentar lalu dengan kitab yang lain. Kalau seperti itu, kita tidak akan mendapatkan apa dari apa yang kita tuntut. Di samping itu, mencari kebenaran dalam satu ilmu sangatlah penting, karena sesungguhnya pembawa berita terkadang punya maksud yang tidak benar, atau barangkali dia tidak bermaksud jahat karena dia keliru dalam memahami sebuah dalil. Wallahu a'lam, dikutip dari Kitabul Ilmi. Sekian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kata dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.